kita kesini ternyata ada acara yang dispesialkan. Saya juga agak kaget. Tadi tahu-tahu baru turun dari mobil, tahu-tahu dikasih kalung bunga. Ini apa-apaan lagi ini? Saya pikir ngaji kok ribet gitu, itu kenapa? Ngaji itu tidak usah ribet-ribet ngaji itu. Tapi saya mikir lagi, wa ardihim ma kunta fi ardihim wa darihim ma kunta fi darihim, bahwa masing-masing dari kita ini punya wilayah-wilayah sendiri-sendiri yang punya adat istiadat sendiri-sendiri. Kata Sayyidina Ali, kualitas kita di sisi Allah itu ditentukan oleh seberapa penting ridho Allah menurut kita. Itu mikir, kenapa saya kok tahu-tahu berdiri dan kemudian langsung mandi? Saya tahu-tahu takut sih. Saya khawatir saya mandi langsung semangat karena saya tahu orang ini kalau ketemu saya selalu ngasih uang. Takut sih. Di Mekah itu masalah. Takut sih. Saya ini masih kecil, bapak saya itu selalu ngomong, jangan sampai saya masuk neraka gara-gara kamu. Iya, bapakmu ini adalah orang yang mulai awal hanya mengabdi kepada santri, kepada ilmu. Jangan sampai besok bapakmu ini mau masuk surga gagal lagi gara-gara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wajtabahu linubuwwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd, la haula wa la quwwata illa billah. Sudah para kiai, para masyayikh, para bibi sepuh, para apa kalau sesepuh itu dalam bahasa Banjarnya apa? Tatuha, oke, ilmu itu. Nah, penting tatuha, oke. Para senioritas yang paling penting semua. Khudama Ma'had, apa nama pondok itu? Al-Amin, Pondok Al-Amin. Oh, menyesuaikan nama pondok panjenengan di Jawa ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silaturahim di tempat ini, di kota Banjarbaru. Moga-moga jadi silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahim yang penuh arti, penuh makna, penuh faedah. Moga-moga bisa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silaturahim yang manmatun lil udad, masatun lil mal, mahabbatun fil ahal, mansya'atun fil ajal. Jadi moga-moga berkah pertemuan kita ini, walaupun saya nggak ngerti juga kenapa saya kok bisa nyampe sini, ini saya tidak paham, karena sebetulnya saya harusnya di Batu Licin kan. Saya itu undangannya di Batu Licin, tapi saya tidak tahu kenapa kemudian dibajak sampai ke sini, ini saya nggak ngerti. Tapi saya cukup bangga, makanya moga-moga ini benar-benar ada manfaat, ada faedah untuk kita semua yang mampu menambah wawasan kita, memudahkan segala urusan kita, kemudian mampu menambah kasih sayang kekeluargaan di antara kita, dan yang terakhir moga-moga kita semua bibarokati silaturahim, moga-moga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir batin, dan moga-moga kalau memang menjadi sebuah kemanfaatan, moga-moga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu panjang umur, tapi kalau nggak manfaat juga menyedihkan. Pendek, tapi kalau penuh arti dia akan kekal abadi. Makanya orang itu nggak bisa dilihat dari seberapa panjang dia hidup di muka bumi ini. Tapi yang paling bagus adalah seberapa kuat dampak yang bisa diberikan terkait hal-hal positif selama dia ada.
Para hadirin, para hadirat yang kami muliakan, kita kesini ternyata ada acara yang dispesialkan. Saya juga agak kaget. Tadi tahu-tahu baru turun dari mobil, tahu-tahu dikasih kalung bunga. Ini apa-apaan lagi ini? Saya pikir ngaji kok ribet gitu, itu kenapa? Ngaji itu tidak usah ribet-ribet ngaji itu. Tapi saya mikir lagi, wa ardihim ma kunta fi ardihim wa darihim ma kunta fi darihim, bahwa masing-masing dari kita ini punya wilayah-wilayah sendiri-sendiri yang punya adat istiadat sendiri-sendiri, dan ini semuanya harus dihormati, semuanya harus dihargai, karena agama ini adalah agama yang tidak pisah dengan semua itu. Ad-din wal akhlak wal dzauq wal adab, ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bahwa agama ini agama yang selalu beriringan dengan al-akhlak, budi pekerti. Orang mau pintar kayak apa kalau tidak punya akhlak, kita pengennya segera dimakamkan saja orang-orang kayak begitu itu. Pintar tapi tidak punya etika, tidak punya budi pekerti. Kemudian az-dzauq, mau hebatnya kayak apa, tapi kalau dia tidak punya kepekaan, tidak punya kepedulian, tidak punya empati dengan orang lain, maka ya Islamnya jelas gagal. Karena orang Islam itu adalah orang yang sangat menghargai dan orang yang sangat berpikir keras bagaimana kalau ada kenikmatan itu dirasakan bersama, kalau ada kesulitan itu dijunjung, diangkat, dihilangkan bareng-bareng. Itu orang Islam. Yang terakhir adalah al-adab. Adab itu budaya. Budaya menjadi penting. Ketika budaya ini tidak mukhalifun li syariah, untuk kemudian terus kita pertahankan untuk mendampingi dakwah kita sebagai santri, sebagai orang Islam. Kira-kira begitu. Ini tadi acaranya apa? Sampai lupa saya. Saya gak ngerti masalahnya. Apa ini? Kok pengajian lagi? Saya harusnya kesini itu kuliner apa-apa begitu loh. Dalam rangka haflah akhir sana khatmul Quran. Oh iya, adik-adik tadi itu berarti ya. Wah, luar biasa. Moga-moga yang hari ini teman-teman yang ditasyakuri, dihatami, moga-moga benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi-pribadi yang terbangun rasa takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran itu bukan keahlian saya, Quran itu cuma moga-moga kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik itu kenapa? Ada taufik, ada inayah. Iya kan biasa, tukang-tukang pidato coba lihat itu. Mesti ada taufik, ada inayah, ada hidayah. Apa masalahnya? Ya nah itu pertolongan Tuhan. Kalau taufik itu tidak hanya Tuhan menolong, tapi selain Tuhan menolong, Tuhan juga memudahkan. Itu taufik. Mananya sama, pertolongan Tuhan. Tapi prakteknya, kalau taufik itu ya menolong dan memang ada kemudahan untuk kita melakukan itu. Ada kemudahan, kita tidak dibuat repot itu. Contoh. Taufik itu contoh, entah itu akan kita pakai apa tidak. Kebetulan kita ini punya rezeki agak lebih misalnya begitu. Kemudian di antara taufiknya, tahu-tahu ada orang jalan minta-minta di depan rumah kita. Itu taufik. Kak ulangi, yang kamu pikir itu penyakit, itu sebetulnya taufik. Oke, saya ulangi. Kamu kebetulan punya rezeki agak lebih, kamu nggak perlu bingung mau nyedekahkan ke siapa, tahu-tahu ada saudaramu ke situ minta uang. Atau tahu-tahu ada saudaramu ke situ pinjam uang. Itu taufik Tuhan. Tapi nggak tahu akan kamu tangkap apa tidak taufik itu. Karena tidak semua dari kita kemudian dipinjami saudaranya, oke, enggak. Ini ada saudara kok ke sini hanya pinjam uang aja. Sebentar saya tanya, kalau untuk orang Banjarmasin, kalau ada saudara yang suka ngasih uang sama selalu datang pas pinjam uang, itu suka mana? Enggak, jujur. Kalau kita punya saudara dua, yang satu setiap kali ke rumah kita ngasih sesuatu, entah makanan, uang, pakaian atau apalah, hadiah pokoknya.
Ada yang satu setiap kali datang mesti ngerepotin kita. Kita suka mana itu? Enggak jujur. Habis ini langsung pulang saya. Terakhir ini pertanyaan saya terakhir. Sudah ini terakhir ini kan? Gimana Bu? Ini kan suka saudara yang mana Bu? Yang datang-datang ngasih uang, apa yang datang-datang utang uang? Oh oke, sip. Kata Sayyidina Ali, kualitas kita di sisi Allah itu ditentukan oleh seberapa penting ridho Allah menurut kita. Gini Pak, suatu ketika Sayyidina Ali itu ditanya, kita ini termasuk orang yang sangat duniawiyah, apa ukhrawiyah itu cara lihatnya gimana? Gampang saja. Kalau kamu kedatangan orang yang ngerepotin kamu dan kamu bahagia akan itu semua, dan kamu bisa bantu apa yang bisa bantu kamu lakukan, oh berarti kamu orang-orang akhirat. Tapi kalau kamu kedatangan orang yang memang biasanya selalu membahagiakan kamu dan kamu bahagia, oh berarti kamu masih orang dunia. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Loh, dan itu ternyata berat. Suatu ketika, loh ini cerita ini kisah nyata ini. Suatu ketika, saya ini kan agak kiai Pak ya. Ya lumayan, maksudnya lumayan lah ya. Kadang-kadang karena orang itu salah paham, dianggap saya ini orang baik. Kadang-kadang ada saja orang itu ngasih apa begitu. Saya ini punya teman, benar ini. Saya ini punya teman yang cukup dimudahkan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Setiap kali ketemu saya, itu ngasih uang sama saya. Tidak pernah janjian, tidak pernah apa. Tahu-tahu ketika saya ini umroh, benar ini. Ketika saya ini umroh, anak-anak yang biasanya dampingin saya itu kemudian ngomong, Gus itu mirip-mirip pedus gitu loh. Ya mirip-mirip lah ya, tipis lah. Kadang mungkin orang Banjar nggak tahu ya, Gus itu ya hanya sebutan-sebutan apalah biasa ya kayak apa gitu. Ya Gus, ya Dus ya. Nah, ya biasa. Ya mungkin bro gitu loh, sama gitu loh. Itu hanya sebutan-sebutan nggak jelas saja. Lah, Gus di bawah kan di hotel nih, di bawah ada haji ini begini. Oke. Saya yang tiduran, tahu-tahu berdiri mandi, kemudian saya siap-siap menemui orang itu. Setelah mandi kan pakai pakaian tuh, itu mikir, kenapa saya kok tahu-tahu berdiri dan kemudian langsung mandi? Saya tahu-tahu takut sih. Saya khawatir saya mandi langsung semangat karena saya tahu orang ini kalau ketemu saya selalu ngasih uang. Takut sih. Di Mekah itu masalah. Takut sih. Saya lepas lagi bajunya, saya ganti kaos, saya langsung kembali rebahan, pakai selimut, saya tidur mulai asar itu, ketika dia mau datang sampai 8:30 malam. Tidur, hilang itu maghrib saya. Hanya gara-gara itu. Tidur 8:30. Saya bangun, sudah lupa saya, bangun tidur lupa, tapi lapar. Ternyata ketika saya turun, orang itu masih ada. Kan bukan urusan saya sudah. Paling tidak saya latihan untuk jangan sampai kemudian saya turun menghormati orang hanya gara-gara orang ini saya pastikan kalau ketemu saya pasti ngasih. Artinya walaupun saya kiainya hanya agak-agak, tapi saya lumayan untuk itu. Nah gitu loh. Walaupun saya kiainya yang enggak kiai-kiai amat gitu loh, ya. Tapi saya lumayan untuk itu. Artinya saya tidak pernah pengen muliakan siapapun untuk hal-hal seperti itu. Dan itu butuh latihan panjang. Walaupun saya belum punya kemampuan yang sangat luar biasa, kedatangan orang yang setiap kali ketemu saya mesti ngerepoti, itu bisa saya sambut dengan baik. Selalu ada orang model kayak begitu. Yang kemarin siapa yang sakit, sekarang apa sakit, ngapain, anaknya sekolah. Cocok. Orang-orang kayak begini harus kita rawat. Orang-orang kayak begini harus selalu ada di samping kita. Untuk sedikit-sedikit menghapus kesalahan-kesalahan kita. Moga-moga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kuncinya hanya di masalah mudah. Kalau ada kan nggak ada masalah. Loh, iya Pak? Makanya moga-moga semua dimudahkan. Jangan sampai tidak dimudahkan. Ada deh. Alhamdulillah. Saya terima kasih sekali kepada semua yang
ikut hormat, ikut nyambut, masya Allah. Moga-moga ini bukan ziarah yang terakhir lah. Saya main-main ke sini. Saya juga gak ngerti. Saya pikir tadi saya hanya ke sini untuk sambang ke pondok Al-Amin ini. Nggak tahu saya kalau ada jenengan-jenengan sebanyak ini. Ngapain jenengan ke sini? Lah iya, saya pikir saya tadi ke sini untuk ketemu anak-anak yang pada ngaji di sini. Saya nggak ngerti kalau ada jenengan semua ini. Tapi saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga putra-putra panjenengan, keluarga panjenengan dijadikan orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya khususnya kepada ibu-ibu, kalau ada anak, kalau ada putra maupun putri yang di usia-usia ngaji, suruh ngaji. Ya sekolah ya, ngaji. Jangan sampai jenengan hanya fokus anak ini harus sekolah tapi gak ngaji. Jangan. Moga-moga pokoknya anak-anak jadi anak-anak yang sholih. Sholih itu fit dunya yanfa wa fil qabri yarfa wa yaumal qiyamati yashfa. Anak-anak sholih itu adalah anak-anak yang ketika di dunia benar-benar menyenangkan, ketika panjenengan semua pada akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diangkat berkah anak, dan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala panjenengan semua ditolong oleh anak. Moga-moga anak-anak kita jadi anak-anak yang salih. Anak-anak sing al-abrar minal abrar innal abrar lafi na'im. Al-abrar. Jenengan tahu al-abrar enggak? Ayo coba apa? Al-abrar itu apa? Al-abrar itu maknanya adalah orang-orang yang berbakti. Tapi itu siapa juga? Al-abrar itu siapa? Kata Ibnu Abbas, kenapa beliau-beliau disebut al-abrar? Li'annahum baru al-aba'a wal-abna. Kita ini baru bisa disebut sebagai orang yang berbakti itu kapan? Ketika kita sendiri sebagai anak sangat berbakti dengan orang tua kita, dan kemudian mati-matian mendidik anak kita supaya menjadi anak yang berbakti untuk kita. Artinya berbakti itu apa? Disembah anak? Tidak. Tapi anak ini tidak membuat kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilakunya. Kadang-kadang ada orang tua itu pengen anaknya nyembah dia. Kamu tidak berbakti sama saya. Dalam arti kamu kalau saya suruh enggak nurut. Kamu kalau saya suruh beli rokok enggak nurut. Kamu kalau saya suruh itu enggak nurut. Kamu saya panggil enggak datang. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Tapi adalah anak yang benar-benar tidak melakukan sesuatu yang kira-kira tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang tua terbebani akan itu semua. Enggak bisa. Saya ini masih kecil, bapak saya itu selalu ngomong, jangan sampai saya masuk neraka gara-gara kamu. Iya, bapakmu ini adalah orang yang mulai awal hanya mengabdi kepada santri, kepada ilmu. Jangan sampai besok bapakmu ini mau masuk surga gagal lagi gara-gara kamu. Karena memang begitu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang paling bertanggung jawab akan keselamatan anak-anak kita ya kita. Kita mau melangkah ke surga, ternyata anak kita terseok-seok di neraka, ya kembali dulu no bro. Petong dulu no, siapa yang membuat ini semua semuanya? Siapa ya? Nah kadang-kadang orang tua ya antik, bapak-bapak antik betul. Anaknya baru pulang sekolah sudah digegeri kalau hari Jumat suruh setia berangkat Jumatan. Tapi bapaknya masih ngerokok di depan rumah. Loh, ada nggak kayak gitu? Malah kayaknya besok yang nyebabin anak nggak jadi masuk surga itu malah bapaknya itu, bukan Nah, itu bapakmu masih tertinggal ya, bisa. Makanya moga-moga anak kita benar-benar mampu menyafaati kita semua. Fid dunya yanfa wa fil qabri yanfa wa yaumal qiyamati yashfa. Qabri, kuburan itu kelasnya beda-beda. Lah anak kita bisa mengangkat kelas kita. Bisa mengangkat. Artinya kan rumah sakit ada BPJS tahu kan? Nah itu BPJS-nya bisa biar ngangkat itu. Barokah karena kullu amalin shalihin ya'maluhul walad yulhaqu thawabuhu li abawaihi walau lam yad'u lahu. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, semua amal yang dilakukan oleh anak
itu orang tua dapat pahalanya walaupun tidak diniatkan. Sampean sedekah model apapun, sampean menolong orang model apapun, sampean baca Quran, sampean wudu, sampean sholat, sampean jamaah, bapakmu, ibumu semuanya dapat pahala. Tapi dibalik sama saja. Sampean buka aplikasi judul sekali saja, bapakmu kena. Bapakmu kena. Kamu jangan pikir gak kena. Kena. Sama ngapain? Dia yang bertanggung jawab. Kena dia. Apalagi buka botol, masih ujungnya begitu ya, bapakku sudah panas itu di info langsung A1 masuk ke makam orang tua kita yang sudah mendahulu kita. Itu coba lihat anakmu, diminum betul, dipukul pertama kali ya. Sebagai penanggung jawab utama apa yang kamu lakukan hari itu masalahnya. Moga-moga kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau semua. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita ini. Insya Allah, moga-moga jenengan semuanya tidak terlalu kecewa, tidak terlalu marah sama beliau, bukan sama saya. Nggak urus saya, karena saya tidak ada urusannya dengan jenengan. Jenengan mau kecewa nggak kecewa terserah. Saya mau pulang habis ini. Oke ya. Moga-moga sambung doa. Moga-moga baik semua, lancar semua, sehat semua. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang saya anggap adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi menurut panjenengan menjadi masalah. Saya mohon maaf karena antara saya panjenengan ada budaya yang tidak sama, ada kebiasaan yang tidak sama. Mohon saya diterima sebagai bagian keluarga dari panjenengan semua, diterima sebagai teman, sebagai saudara daripada panjenengan semua. Saya terima kasih atas semua penghormatannya. Mohon maaf loh, lahir batin saya mohon maaf. Saya hanya ingin kita semua baik, kita semua rukun, kita semua kompak, dan moga-moga negeri kita secara keseluruhan moga-moga menjadi negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini sudah banyak doa, malah sekarang suruh doa lagi. Nah ini ada kiai nganggep doa itu harus bahasa Arab. Loh, saya kan tadi udah banyak doa tuh. Well, sama dia suruh doa lagi. Karena dianggap doa harus bahasa Arab. Mulai kapan? Wong di antara sifat Tuhan itu adalah la tastabihu alihil aswat. Beliau tidak pernah membeda-bedakan bahasa yang kita pakai. Tapi tidak apa-apa. Ikut aja daripada tidak boleh pulang. Ya Allah, Al-Fatihah. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله انا نسالك بحق سوره الفاتحه المعظمه والسلم السليم والقران العظيم ان تجعلنا من اهل الخير وان تعلمنا معاملتك باهل الخير وان تدينا كل خير وان تفضل علينا بكل خير حسبنا كل خير وخذنا فينا مسلمنا ولاكنا زيادنا تلاميذنا ولادنا اشعارنا اخواتنا من كل فتنه ومحنه وضيق انك ولي كل خير تفضل بكل خير معطي كل خير مانع كل ضيق يا ارحم الراحمين. يا رب يسر لنا امورنا كلها ولا تعسر علينا سلم الخير يا من يسر كل عسر يسر مرادنا بفضلك الواسع. ربنا لا سهل الا ما جعلته سهلا فانت ان شئت جعلت الحزن سهلا سهل امورنا حسن مقاصدنا بل املنا. ربنا يا الله اجعل هذا المعهد معهدا نافعا مباركا يا الله عامرا معمورا مستمرا من هذا اليوم القيامه واجعل اهله يا الله أهله اجعل أهله من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعل وإياهم من أهل الجهل ومن أهل الضيق. ارزقنا وإياهم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا واسعا مباركا ودعاء مجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. يا الله ارزقنا الصحة والعافية، ارزقنا جميع الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ارزقنا التقوى والاستقامة وطمأنينة والسكينة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.